Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pada sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Setiap ada kesulitan, Allah berikan kemudahan. Kalau punya utang, Allah segerakan lunaskan. Anak yang baik, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang baik. Kalau belum punya anak, semoga Allah berikan keturunan. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, sekarang kita sudah masuk di tahun baru Islam. Tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Kita tinggalkan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan lembaran yang baru ini dapat kita isi dengan karya-karya yang produktif, karya-karya yang baik sebagai investasi tabungan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dengan bertambahnya usia kita, sebetulnya pada hakikatnya semakin berkuranglah sisa hidup kita ini, masa kontrak kita di dunia ini. Bertambah umur, yang tadinya 40 jadi 41, yang tadinya 50 jadi 51, yang tadinya 60 jadi 61, yang tadinya 81. Nah, kita sebagai orang yang baik, yang bersyukur atas nikmat Allah, seharusnya dengan bertambahnya usia, bertambahnya umur, kebaikan-kebaikan kita semakin bertambah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi bertambahnya usia semakin bertambah kebaikannya. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Jadi khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang umurnya panjang, umurnya dimanfaatkan untuk kebaikan. Bukan umurnya digunakan untuk maksiat, sholat malas, puasa malas, orang kaya haji malas, umroh gak mau. Nah, ini yang salah. Dikasih kesehatan, nikmat kesehatannya tidak digunakan, dimanfaatkan untuk ibadah. Dikasih harta, hartanya digunakan untuk maksiat, bukan digunakan untuk di jalan Allah. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dia dikasih umur yang panjang tapi umurnya tidak manfaat. Dikasih harta, hartanya enggak digunakan di jalan Allah. Ini adalah orang yang rugi. Karena waktu itu berputar seperti es. Dia digunakan, tidak digunakan, es itu akan habis. Waktu juga begitu, dia dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan, waktu itu berjalan terus menerus. Nah, kitanya ini bisa enggak memanfaatkan waktu itu dengan baik? Bisa kita memanfaatkan waktu itu dengan sempurna? Mungkin dulu kita sering maksiat, tapi setelah kita banyak belajar mengaji, kita menuntut ilmu, kita tahu itu satu buah kesalahan. Hijrah kita kepada kebaikan. Begitu. Jadi orang itu akan merasakan nikmat ketika nikmat itu tak tiada. Dia sehat, dia tidak terasa itu.
Nikmat sehat yang Allah berikan itu dia tidak manfaatkan. Tapi ketika dia mendapatkan ujian, cobaan berupa penyakit, barulah terasa betapa besar nikmat sehat yang Allah berikan. Sama panjang umur, sehat hidup, begitu. Dia baru akan terasa ketika sakaratul maut mencabut nyawanya. Disitulah dia berangan-angan, ya Allah, kasih kesempatan saya hidup kembali. Kalau Engkau berikan kesempatan hidup, saya akan ibadah, saya akan puasa, saya akan sholat berjamaah, saya akan keluarkan harta yang saya miliki. Berikan saya kesempatan ya Allah. Nah itu, orang seperti itu, dia baru akan terasa mendapatkan nikmat itu ketika nikmat itu telah tiada. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr, ada orang yang beruntung, ada orang yang rugi. Wal asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Semuanya rugi. Tapi ada yang Allah katakan orang yang beruntung, illal ladzina, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman inilah orang yang beruntung. Yang keimanannya mantap, keyakinannya kuat, yakin bahwa ada Allah yang telah mengatur alam semesta ini, sehingga hidupnya tidak ada kegelisahan di dalam dirinya. Walaupun dia nggak punya banyak harta, tapi dia yakin bahwa semua rezeki ada yang mengatur, manusia, binatang, makhluk Allah yang lainnya, yaitu zat yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilu shalihat. Kemudian orang yang beruntung yang kedua adalah orang yang beramal soleh. Waktunya dimanfaatkan untuk ibadah, membantu orang, menolong orang-orang yang susah. Nggak ada perasaan pelit. Kenapa? Karena dia yakin kebaikan yang ia tanamkan akan kembali kepada dirinya. Kejahatan yang ia tanamkan akan kembali kepada dirinya. Nih, wa amilus sholihat, beramal soleh. Beramal soleh itu berbuat baik, bukan hanya ibadah saja, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, bukan hanya umrah, bukan hanya sholat, tapi berbuat baik, menolong tetangga, itu kebaikan. Kemudian punya harta, punya uang, kita sedekahkan. Senyum, itu juga ibadah. Berbicara dengan kata-kata yang baik, itu pun ibadah. Menyenangkan hati orang lain, itu pun ibadah. Memindahkan batu di jalan yang mengganggu orang berjalan, kawat, paku dan lain sebagainya, itu pun ibadah. Jangan ada jalan sudah bagus, malah justru ditaruhin batu kali, ditaruhin paku. Itu namanya bukan ibadah, tapi menyakitkan perasaan hati orang lain dan mengganggu orang yang berjalan. Itu jadi masalah, jadi dosa itu. Kemudian Allah lanjutkan, wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi dalam surah Al-Asr itu ada 4 itu orang yang beruntung. Illal ladzina amanu, yaitu orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang ketiga, yang keempat, wa tawassaw bil haqq. Dan orang-orang yang menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Jadi kalau kita ada anak, ada istri yang mungkin kurang baik, kita ingatkan, kita nasihatkan. Kalaupun sebaliknya, mungkin kita sebagai seorang suami juga nggak baik, istri kita orang yang salehah, anak kita anak yang saleh dan salehah, kemudian ayahnya, suaminya diingatkan oleh anaknya,
diingatkan oleh istrinya, kita bersyukur ada orang yang sayang dengan kita. Yang ketika anak mengingatkan bapaknya, mengingatkan ibunya, malah ayahnya, ibunya malah jadi marah. Salah itu. Bersyukur, beruntung ada orang yang mengingatkan kebenaran, yang mengingatkan kepada kebaikan, mengingatkan kepada kesabaran. Apalagi saat sekarang ini adanya COVID-19, orang-orang gak boleh banyak keluar rumah, mau makan saja pakai ada batas waktunya, bekerja banyak yang di PHK, makan susah, hidup susah, segalanya susah. Kalau nggak ada sifat sabar, nggak ada keyakinan Allahus Samad, Allah adalah tempat kita bergantung, Allah adalah tempat kita memohon, maka banyak orang yang stres, banyak orang yang frustasi. Ini yang kita khawatirkan. Jadi intinya dengan perputaran waktu, bergantinya waktu, semakin bertambahlah usia hidup kita, tapi pada hakikatnya semakin berkuranglah masa hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan berjalannya waktu, bertambahnya usia, semakin baik amal ibadah kita, semakin baik kebaikan-kebaikan kita, semakin meningkat ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.